perkenalkan, aku Nabila Eka Zahra dari Program Studi Pendidikan Dokter. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gusti Muhammad Raffi Abrar. Aku biasa dipanggil Abrar. Aku dari Prodi Ahwalus Syasyah International Program. Halo teman-teman, aku Ashifa Septiadini dari Prodi Rekayasa Tekstil. Perkenalkan, nama aku Febri dari Program Studi Hukum. Perkenalkan, nama aku Muhammad Nabil Diulhaq, aku dari Program Studi Arsitektur. Halo, perkenalkan nama saya Afsina Wildan, biasa dipanggil Wildan, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Munaj, biasa dipanggil Rayhan, jurusan Ilmu Komunikasi. Halo semua, perkenalkan nama saya Tasya Nastia Putri Mansur dari Prodi Manajemen. Tentunya aku pakai sistem 4 kuadran, yang mana kayak penting dan mendesak. Pokoknya 4 kuadran itu benar-benar aku pakai dan benar-benar aku laksanain di keseharian aku kayak gitu. Dan juga aku tuh harus di pagi hari tuh harus udah tahu nih, aku hari ini mau kegiatan apa aja. Untuk belakangan ini aku pakai Google Calendar untuk mempermudah aku. Secara biasanya aku nge-breakdown dari berbagai tugas ataupun kegiatan. Jadi itu bisa aku lihat secara visual gitu. Cara aku mengatur kegiatan tersebut gimana? Pertama, aku akan bikin skala prioritas. Karena aku sebagai mahasiswa, maka aku harus mengedepankan akademik. Kemudian, setelah itu baru kegiatan-kegiatan pendamping lainnya yang mendukung akademikku. Yang pertama mengutamakan kuliah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan skalain kuliah itu aku akan bikin skala prioritas mana yang paling penting, mana yang kurang penting. Biasanya kalau masalah manajemen waktu, aku tentuin pakai skala prioritas. Jadi mana yang mendesak, mana yang urgent banget, atau mana yang enggak. Nah, dari skala prioritas itu nanti aku list tuh satu-satu, baru aku kerjain apa yang mendesak dan apa yang emang diperlukan banget. Biasanya saya dengan melakukan manajemen waktu dengan memprioritaskan tugas yang paling mendesak terlebih dahulu. Kalau saya biasanya prioritasin kuliah, tugas. Biasanya aku membuat daily planner atau list to do, apa yang aku harus lakuin. Jadi itu tuh terstruktur dan nggak berantakan. Yang aku lakuin adalah lakuin yang bener-bener prioritas dulu. Jadi yang penting dan mendesak aku lakuin dulu, yang lain aku singkirin. Itu biasanya aku nge-breakdown dulu. Yang pertama dari waktunya, kapan deadline yang paling dekat. Terus juga urgensinya, yang mana yang perlu aku lakukan dulu. Baik itu dari tugas, kegiatan yang di luar kampus, ataupun juga Pusing mungkin ya pertama, tapi setelah itu nantinya akan aku urutkan dulu nih dari deadline yang paling dekat atau yang paling urgent. Aku biasanya akan take a step back, kemudian aku akan bernafas dulu biar bisa berpikir rasional untuk menentukan skala prioritas mana yang harus aku kerjain lebih dulu. Aku mungkin lebih prefer ke kuliahku karena akademik itu lebih penting daripada organisasi. Biasanya saya membuat daftar atau list tugas yang harus diselesaikan dan beserta deadline-nya. Mungkin kalau saya catat di notes, terus saya kalau mungkin dikerjakan di saat itu, mungkin saya kerjakan saat itu juga sih. Aku biasanya bikin plan buat ngerjain deadline satu dengan yang lainnya dan ngeprioritasin deadline mana yang lebih penting. Menurut aku itu waktu jam 3 aku bangun, jadi bangun aku tahajud, abis itu aku belajar di situ. Karena kalau misalnya masih pagi tuh aku masih fresh, masih bisa nerima ilmu dengan baik. itu jelas dari subuh sampai ke zuhur. Karena itu waktu yang paling fresh lah untuk kita belajar gitu. Waktu produktif aku itu setelah sholat subuh atau di ba'da subuh. Kemudian nanti setelah aku belajar di waktu subuh itu, aku akan mereview materi lagi sebelum tidur. Waktu paling efektif itu ya ketika lagi perkuliahan sehari-hari di kelas. Terus kalau untuk ngerjain tugas, biasanya kalau nggak ada kegiatan lain setelah pulang kuliah, aku bakal langsung nyicil ngerjain tugas. Biasanya aku milih waktu itu di pagi hari atau kalau enggak di sore hari dan malam. Soalnya kan di pagi hari itu biasanya juga udah pada belajar di kampus kan waktu kuliah. Pada saat malam hari, karena pada saat malam itu lebih minim gangguan dan tugas-tugas yang saya sudah kerjakan di siang hari itu kosong aja. Saya biasanya habis sholat subuh sih, karena pas itu fresh gitu kan, jadi kayak enak juga buat belajarnya. Waktu yang produktif buat aku tuh biasanya setelah sholat subuh, karena otak masih fresh. Jadi tuh kalau misalkan kita belajar atau ngerjain tugas tuh lebih masuk materinya aja. Menurut aku cara nyesuainya adalah aku balik lagi ke yang tadi, lakuin yang penting dulu, lakuin yang mendesak dulu. Kembali ke skala prioritas, karena kalau misalnya tiba-tiba bentrok, biasanya aku bakal komunikasi sama yang bersangkutan
Misalnya biasanya itu di 2 organisasi gitu ya, ataupun 2 kegiatan. Tentunya aku bakal lihat dulu urgensi dari kegiatan tersebut, yang mana yang paling urgent dan sekiranya bisa aku handle. Kalau semisal nanti di kegiatan yang B dan aku ada bentrok kegiatan A, kemudian nanti aku akan tanyakan dulu ke teman-teman aku yang memang dia juga ikut terlibat di dalam kegiatan itu. Menentukan skala prioritas, mana kegiatan yang emang harus aku hadirin dan mana yang bisa ditunda atau didelegasikan ke teman lain. Mungkin aku bakal bilang dulu ke pihak yang ngadain acara tiba-tiba, terus aku bilang aku ada kebutuhan lain yang lebih mendesak daripada mereka. Biasanya saya pertama mengidentifikasi dulu tugas yang paling penting dan melihat deadline-nya juga, mana yang paling mepet, dan kemudian melihat konsekuensinya. Mungkin kalau dari saya prioritasin yang lebih penting dulu, terus kalau bertabrakan gitu mungkin minta izin dan minta lain hari gitu. Biasanya aku reschedule kegiatan dan ngeprioritasin yang lebih penting. Kalian harus serius kalau kalian itu udah kuliah, kan harus sadar kalau kalian itu udah jadi mahasiswa yang mana harus benar-benar belajar kayak gitu. Dan juga kalian harus nentuin jadwal-jadwal keseharian kalian. Kalau misalnya ada kegiatan, tugas, atau apapun itu bisa dicatat. Kalau aku pribadi itu di Google Calendar, sehingga aku tahu nih yang mana yang seharusnya aku dahulukan. Ingat, waktu itu adalah uang ya. Jadi, maksimalin waktu yang kalian punya untuk lebih mendalami atau mengeksplorasi apa yang ingin kalian capai. Kita harus punya safety time kayak minimal 1-2 jam untuk memastikan tugas kita udah selesai sebelum deadline itu dikumpulin. Jadi kita punya waktu lebih untuk ngecek ulang dan untuk biar nggak buru-buru aja sih. Aku lebih suka catat materi dari dosen, habis itu habis beliau nyampein atau habis dari kelas, kita langsung nulis lagi dan kita langsung main lagi apa yang dosen itu sampaikan ke kita. Jadi pas kita waktu ulangan, nggak perlu lagi tuh kita buka-buka materi karena udah kesimpan tiap minggunya. Hindari penundaan, cicil tugas sebisa mungkin. Mungkin dicicil belajarnya biar nggak menumpuk di hari H gitu. Dari jauh-jauh hari biasanya aku bikin jadwal, kalau nggak biasanya langsung aku kerjain hari itu juga.